Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 23 Februari kita akan belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur atas kasih setiamu, penyertaan dan pemeliharaan sepanjang hari. Dan pada sore malam hari ini kami mau belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap kami untuk bisa memahami kebenaran ini dengan lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita sering menyaksikan ada orang-orang yang punya keyakinan yang begitu kuat dan mereka memiliki nyali yang besar, dan demi membela apa yang diyakininya benar, orang-orang seperti ini rela melakukan tindakan yang nekat. Dia tidak hanya siap untuk menderita secara jasmani, bahkan mereka juga rela kehilangan nyawa demi apa yang diyakini kebenarannya. Jadi kita sering kali mendengar peristiwa bom bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang yang masih muda, terjadi di banyak tempat. Orang-orang yang melakukan hal ini adalah orang-orang yang membela keyakinannya. Jadi dia memiliki keyakinan yang kuat bahwa ajarannya harus dibela, dan dia rela melakukan hal ini dan siap menderita bahkan kehilangan nyawa. Dan dia punya keyakinan kalau dia melakukan hal ini maka nanti dalam kehidupan setelah kematian dia yakin bisa masuk surga. Itu versi mereka. Jadi kalau kita sering menyaksikan hal seperti itu, kita kadang juga heran, kok bisa mereka mengambil keputusan seperti itu yang sering kali tidak masuk akal. Tetapi kenyataannya kita melihat orang-orang seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang sudah atau telah dicuci otaknya, jadi di brainwashing. Jadi mereka diindoktrinasi dengan satu doktrin yang akan mengisi pemikiran mereka, dan mereka juga akhirnya mereka meyakini kebenaran yang dia paham itu dia yakin, sehingga apapun bisa dia lakukan, demi dia mendapatkan pahala atau imbalan yang sepadan. Jadi terlepas dari terlepas benar tidaknya tindakan mereka itu, ada satu pelajaran yang menarik bagi kita sebagai orang percaya. Pelajaran yang menarik bagi kita orang percaya adalah mereka begitu nekat, bukan hanya siap untuk menderita, bukan hanya siap untuk kehilangan masa depan, tapi mereka juga siap untuk kehilangan nyawa. Nah, ini yang kadang-kadang kita melihat kok bisa seperti itu, tapi kenyataannya bisa. Nah, kita ini sebagai pengikut Kristus, kita ini sebagai pengikut Kristus yang Alkitab dengan jelas katakan, di dalam Alkitab itu dengan jelas katakan bahwa orang-orang yang tidak mau menderita, bersama Tuhan ketika dia mengiring atau dalam pelayanan Tuhan, atau ketika dia tidak mau menderita saat menjalani hidup sebagai orang percaya, mereka adalah orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan janji-janji Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Yang Alkitab katakan
mereka dipermuliakan bersama Dia. Mereka tidak pantas, karena apa? Mereka tidak siap menderita. Ya, jangankan kehilangan nyawa, menderita pun mereka tidak siap. Ya, padahal ini jelas di dalam Roma pasal 8, di dalam Roma pasal 8 ayat 17 itu jelas dikatakan, ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kita itu dikatakan anak Allah, ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ya, kita ini termasuk, kalau kita memang diakui sebagai anak, ahli waris, maka kita berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Ya, menerima bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, nah ini syaratnya, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tapi syarat, ya. Saya selalu katakan bahwa kebenaran firman Tuhan itu selalu kondisional. Jadi kita jangan hanya menerima janjinya yang indah, tetapi syaratnya kita tidak mau tahu. Ya, padahal ini yang penting. Ya. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau kita tidak mau atau tidak siap menderita bersama Tuhan, kita tidak siap menderita, ya, menderita sebagai pengikut Kristus, ya kita jangan membayangkan untuk dipermuliakan. Ya, ini sesuatu yang ini sesuatu yang logis, ya, karena Alkitab katakan seperti itu. Kalau kita tidak mau mentaati apa yang dikatakan Alkitab ini, kita nggak mau mentaati, kita tidak mau mengenakan di dalam hidup kita, jangan kita berharap untuk memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, kita berharap dapat kenyamanan hidup di kekekalan nanti. Ini tidak logis. Ya, di satu sisi kita berharap dipermuliakan, menerima janji Allah sebagai ahli waris, tapi di satu sisi kita tidak siap menderita. Ya, tidak siap menderita. Ya, masalahnya Bapak Ibu Saudara, kalau saya katakan siap menderita itu, jangan selalu diartikan menderita itu selalu berhubungan dengan apa? Penderitaan fisik. Ya, mungkin bayangan kita, oh kita disiksa, ya, kita dimasukin penjara, dipersekusi, ya. Tidak harus selalu itu. Tetapi yang jelas kita harus siap menderita atau menjalani hidup yang tidak nyaman. Kalau dibahasakan, ya, yang bahasakan Alkitab apa? Yang sering dikatakan memikul salib dan menyangkal diri. Ya, artinya melakukan suatu tindakan yang itu bertentangan dengan kenyamanan kita. Ya, jadi menurut ukuran manusia, tindakan yang saya lakukan itu membuat saya tidak nyaman, membuat saya tidak sejahtera. Tetapi itu harus kita lakukan. Ya, demi kita menggenapi kehendak Bapa dalam hidup kita. Kalau memang itu Roh Kudus gerakkan untuk kita melakukan, ya kita lakukan. Ya. Jadi penderitaan itu jangan diartikan sebagai penderitaan fisik, macam-macam. Ya, bisa saja misalnya penderitaan ini, misalnya kita harus menanggung beban orang lain yang mestinya itu bukan menjadi tanggungan kita. Ya, seperti memikul salib. Atau bisa saja kita diperlakukan sangat tidak pantas oleh orang lain. Ya, padahal mungkin kita pantas sebagai orang yang dihormati, tapi kenyataannya kita diperlakukan secara tidak pantas. Ya, nanti ada macam-macam penderitaan, kita dilicikin orang. Kita berbuat tulus, tapi orang masih sering licik kepada kita. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi sudah beberapa kali kita diperlakukan seperti itu. Tetapi kita tidak jemu, kita tidak bosan untuk menolong mereka. Loh, ini menderita loh, ya. Ya, sementara kita digerakkan untuk menolong, tapi yang kita tolong itu ternyata tidak tulus, melicikin kita. Ya, ini membuat kita menderita. Ya. Belum lagi nanti kita dikhianati oleh sahabat kita. Ya, dikhianati oleh pasangan hidup kita. Ini suatu bentuk penderitaan. Tetapi itu harus kita jalani. Kalau memang Tuhan mengizinkan itu kita jalani, ya sudah kita jalani. Ya.
Jadi memang kalau Bapak Ibu Saudara membayangkan satu buah yang indah dari akhir hidup kita, yaitu dipermuliakan bersama Tuhan, ya kita harus siap untuk menderita bersama Tuhan juga. Ya. Maka hanya orang-orang nekat, ya, hanya orang-orang nekat yang mereka bisa melakukan hal ini. Ya. Hanya orang-orang nekat. Kalau kita tidak berani nekat seperti yang saya katakan, mereka yang berani pasang bom bunuh diri dalam tubuhnya, ya, kalau kita belum berani nekat seperti mereka, berarti kita itu dalam diri kita itu ada perasaan belum yakin dengan apa yang kita percaya selama ini. Ya, tahu nggak? Jadi kita tuh belum yakin Tuhan Yesus ini sosok yang benar nggak ya? Allah Bapa itu benar nggak ya apa yang dikatakan dalam Alkitab bahwa kita akan dipermuliakan, kita akan dijadikan anaknya, kita akan sebagai ahli waris. Ya. Kalau kita yakin bahwa itu benar, kita menderita itu, wah itu tidak masalah. Ya. Bahkan menderita secara fisik, bahkan kalau perlu kehilangan nyawa pun siap. Karena kita yakin bahwa yang kita yakin itu benar adanya. Ya. Tapi kalau tidak yakin, ya kita ragu-ragu juga menderita. Ya. Jadi kalau kita yakin pada sosok Tuhan Yesus itu, maka kita harus percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan, apa yang diucapkan Tuhan. Kita harus yakin. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Injil Yohanes, pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, sekarang gimana kita? Yakin nggak dengan apa yang dikatakan Tuhan dalam Injil Yohanes? Ya. Kalau kita yakin bahwa ini benar-benar ucapan Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan yang bisa diyakini kebenarannya, kita tidak tanggung-tanggung, kita tidak setengah-setengah kalau memang kita harus menjalani penderitaan itu. Ya. Ini suatu pernyataan atau janji Tuhan yang harus kita yakini kebenarannya. Kalau kita sudah yakin bahwa ini benar, maka dengan demikian kita akan mengabdi bagi Tuhan itu dengan keteguhan hati. Tidak ada bimbang sama sekali, tidak ada kebimbangan. Jadi makanya saya merenungkan, jadi orang percaya yang masih takut menderita, ya, terus takut menghadapi masa depan nanti gimana, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya kurang atau tidak mempercayai apa yang diucapkan Tuhan. Ya, benar ini. Ya, jadi kalau kita tidak yakin dengan apa yang dikatakan Tuhan dalam Injil Yohanes ini dan di dalam ayat-ayat yang lain kita meragukan apa yang dikatakan Tuhan, berarti kita tidak yakin, tidak sepenuhnya mempercayai Tuhan. Ya. Tapi kalau kita yakin, ya, maka ketika kita menderita kita tidak cengeng, kita tidak mudah mengeluh. Ya, ketika kita diizinkan menderita, diperlakukan tidak adil, dirugikan, pokoknya membuat kita tidak nyaman, kita tidak cengeng. Ya, kita tidak mengeluh karena kita punya keyakinan yang kuat bahwa semua itu akan berujung pada kemuliaan yang kekal bersama Tuhan Yesus. Nah, ini yang harus jadi pegangan kita. Jadi nanti kita akhirnya tidak banyak mengeluh. Ya. Nah, keyakinan kita seperti itu, keyakinan kita yang kuat seperti ini harus kita wujudkan dalam tindakan nyata kita. Tetapi kita memang jarang menemukan orang-orang percaya yang mempunyai spirit seperti itu. Rata-rata kita itu masih cengeng, masih banyak mengeluh, banyak menyalahkan orang lain. Nah, itu satu bentuk meragukan apa yang dikatakan Tuhan.
bahwa kita itu Tuhan pergi menyediakan tempat bagi kita. Ya, nanti saatnya lagi Tuhan akan datang lagi menjemput kita, supaya di mana Tuhan berada, di situ pun kita berada. Itulah dipermuliakan dalam kekekalan. Ya, jadi dipermuliakan itu bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun, dalam kekekalan sepanjang masa. Ya. Sebaliknya kalau kita menderita, ya sudah, menderitanya juga sepanjang masa. Ya. Yang menjadi masalah adalah kebanyakan kita, Bapak Ibu Saudara, kebanyakan orang percaya itu mereka merasa puas, mereka akan merasa bangga kalau mereka bisa rajin ke gereja, ya, terlibat dalam pelayanan, ambil bagian dalam pelayanan, ya, membantu pekerjaan Tuhan, membawa persembahan, ya. Tetapi orang-orang seperti ini seringkali kehidupan nyata, dalam kehidupan nyata kita tidak menemukan bahwa mereka itu ikut menderita bersama Tuhan. Ya, tahu kan? Jadi dalam kehidupan nyata orang-orang seperti ini kita tidak menemukan bahwa dia ikut menderita bersama Tuhan. Padahal Alkitab tadi katakan kalau ingin dipermuliakan ya harus ikut menderita bersama Tuhan. Ini satu rumusan. Ya. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Itu rumusan orang percaya. Ya. Nah, yang menyedihkan adalah kita masih sering menemukan orang percaya yang masih memiliki pola pikir cara lama. Ya, orang percaya rajin ke gereja tetapi dengan pola pikir lama. Ya. Jadi mereka ke gereja itu untuk apa? Mencari kesenangan supaya masalahnya dibebaskan. Ya, datang ke gereja itu cari penyelesaian masalah hidup mereka, ya, supaya masalahnya diangkat. Nanti kalau enggak, Tuhan ditarik-tarik, dilibatkan dalam menyelesaikan masalah hidup kita. Ya, nanti didoakanlah, doa puasalah. Nah, intinya kita ingin terbebas, terlepas dari penderitaan yang sekarang sedang kita alami ini. Nah, sepanjang mereka ke gereja dengan motivasi seperti itu, ada yang salah dengan kekristenan kita. Ya, jadi kalau kita ke gereja supaya masalah kita selesai. Ya, yang nggak punya jodoh cepat punya jodoh, yang nggak punya anak cepat punya anak, yang lagi kehilangan pekerjaan dapat pekerjaan baru, ya, yang utangnya numpuk, bagaimana Tuhan gerakkan seseorang untuk ada orang yang bisa melunasi utangnya, ya udah gitu. Kalau motivasinya seperti itu, ya selesai kita. Ya, jadi spirit kita ke gereja itu bukan kok kita menanti lawatan Tuhan, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan, ya, mendengar suara Tuhan yang akhirnya nanti bisa memotivasi kita untuk menjalani hidup lebih benar. Bukan itu, ya. Ini yang salah. Apalagi ketika kita ke gereja kita memikir bagaimana membalas kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Waduh, udah jauh lagi. Ya. Jadi bagaimana kalau kita datang ke gereja yang kita pikirkan bagaimana kita membalas cinta kasih Tuhan yang begitu besar yang dinyatakan dalam hidup kita. Coba kita pernah nggak ke gereja itu memikirkan itu? Rata-rata membawa persoalan untuk diangkat oleh Tuhan. Kita melibatkan Tuhan menyelesaikan persoalan hidup kita. Nah, tentu ada pertanyaan, apa nggak boleh Pak ke gereja minta didoakan supaya masalahnya selesai? Oh, boleh-boleh saja. Tetapi jangan isinya itu terus. Kita ke gereja itu isinya itu terus. Masalah satu selesai, nanti masalah lain. Sampai kita menutup mata, masalah itu tidak mungkin tidak ada dalam hidup kita. Coba renungkan. Sampai kita menutup mata, masalah itu tidak mungkin tidak ada. Nah, kalau isi muatan kita ke gereja isinya, motifnya hanya seperti itulah. Kapan kita memikirkan?
Ya, kita membalas cinta kasih Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan boleh sambat, ya, misalnya Tuhan itu sosok seperti manusia, dia ngeluh kali. Lah kamu tuh tiap kesini kok minta tolong saya, nanti ada lagi datang lagi minta tolong. Loh, kapan kamu menolong saya? Kira-kira kalau dibahasakan seperti itu. Coba kita renungkan. Ya. Padahal Alkitab dengan jelas katakan bahwa kita itu ditebus menjadi milik Tuhan. Kita itu ditebus lewat korban di kayu salib. Hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Tuhan. Sehingga kita menjalani hidup ini untuk kepentingan Tuhan. Itu yang benar. Tetapi kenyataannya jauh dari harapan itu, jauh. Ya. Rata-rata Tuhan kita tarik untuk menyelesaikan masalah kita. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tentang masalah hidup ini saya hanya katakan, ya, masalah itu tidak akan berakhir sampai kita menutup mata. Ya, yang kedua, masalah itu pasti akan selesai pada waktunya. Yang ketiga, di balik masalah itu Tuhan akan menggarap karakter kita. Ya, Tuhan akan mengingatkan, masalah ini timbul karena memang karaktermu masih buruk. Masalah ini timbul karena kamu memang menjalani hidup dengan semau kamu. Nah, kamu harus menuai apa yang kamu tabur. Ini lebih fair. Ya, ini lebih fair. Jadi kalau kita bandingkan dengan ada kelompok yang rela mengorbankan masa depannya, hidupnya demi keyakinan, ya, yang dianggap benar, dia mati. Kita itu jauh. Buru-buru kita itu pasang bom bunuh diri, menderita sedikit aja sudah enggak. Jadi makanya kita ini kadang-kadang boleh dikatakan menjadi orang Kristen manja, ya. Jadi persoalan hidup itu pasti ada. Dan biarlah itu nanti akan selesai pada waktunya. Kalaupun tidak selesai, tidak masalah. Kalau masalah hidup itu ternyata diizinkan Tuhan tidak selesai, ya tidak masalah. Ya kita yang tahu diri. Mari kita belajar dari masalah ini. Ya, mungkin ada yang salah dengan kehidupan kita. Nah, kita harus introspeksi. Ya. Justru kalau kita orang percaya tidak pernah mau menghadapi masalah hidup, jadi dia menjalani hidup ini dengan semuanya mulus smooth, ya, kerjanya baik, anaknya baik, menantu baik, semua baik, ya, tidak ada masalah sama sekali. Nah, justru ini yang membahayakan, karena orang-orang seperti ini dia tidak merindukan untuk ketemu Tuhan. Ya, biasanya orang kalau nyaman kan ogah-ogahan ketemu Tuhan. Ya. Nah, ini yang bahaya kalau orang sudah terlalu nyaman, terlalu enak, masa depannya jelas sangat indah, dia merasa tidak perlu Tuhan. Ya. Dia tidak merasa perlu Tuhan. Nah, ini yang justru membahayakan. Ya makanya kalau kita diizinkan ada masalah itu, paling tidak kita ingat, ada Tuhan. Ya, tetapi sekali lagi motivasi kita harus benar. Ya, jangan nanti akhirnya Tuhan mengatakan, aduh aku capek. Ya, Tuhan bisa katakan aku capek. Ya, jadi Bapak Ibu saudara, lewat pesan yang saya sampaikan pada malam hari ini, mari kita jangan menjadi orang percaya yang cengeng, yang mudah mengeluh, yang selalu berharap persoalan hidup itu akan selesai seperti yang kita mau. Ya, jangan. Kita harus kokoh. Karena persoalan hidup, masalah hidup itu membentuk karakter kita. Ya, justru dengan masalah itu kita semakin merindukan untuk kita ketemu Tuhan. Ya. Orang-orang yang hidupnya nyaman, dia nggak merindukan, dia inginnya tinggal di dunia ini 1000 tahun lagi. Iya.
karena nyaman banget. Dia tidak pernah membayangkan hari kematian udah nggak ada di dalam benak mereka, nggak ada. Ya, tapi orang yang sering menderita itu justru semakin dia memikirkan bahwa ya mungkin saatnya nanti aku harus menghadap Tuhan. Nah, itu satu pelajaran yang baik. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan pada sore malam hari ini. Mari kita berani nekat seperti orang-orang yang nekat yakin membela kebenarannya. Kita, saya, Bapak Ibu Saudara dan saya yakin apa yang dikatakan Tuhan dalam Injil Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Dia menyediakan tempat bagi kita. Maka kita siap kalau toh harus menderita bersama Tuhan. Menderita demi nama Tuhan, bukan menderita karena kesalahan kita. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala lawatan-Mu pada sore malam hari ini. Kuatkan dan teguhkan kami untuk kami tidak cengeng, kami menjadi orang yang kokoh. Kami mempercayakan segalanya di dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Yesus Kristus dan ucap syukur, haleluya. Amin.